kuncinya, Ridwan Kamil kemungkinan besar masuk kotak. Deddy Mulyadi akan membangun hegemonik dengan menggabungkan pola-pola sekuler, pola-pola yang anti-Islam, dan Gibran akan menggunakan pola-pola robotik ya, karena dia adalah sebetulnya tidak ada apa-apa. Begitu Bung Kamera. Sahabat Reaksi dimanapun berada, kemarin saya melihat di beranda YouTube saya, melihat Ustadz yang punya yayasan dan dia mendirikan politik Islam katanya, tapi ucapannya jauh dari yang diharapkan sebagai Ustadz. Gagah perkataannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu kan semoga Allah melimpahkan keselamatan dan rahmat dan keberkahannya. Ya, semua pengen mendapatkan keselamatan, mendapatkan rahmat dan keberkahan. Tapi ucapannya itu mendapatkan rahmat, apakah mendapatkan keberkahan? Sangat jauh, saudara. Itu tidak layak untuk diikuti. Dan Ustadz yang keren ini, dia berasumsi dan menghayal untuk ke depan tahun 2029. Ya intinya dia berpolitik. Ya silahkan berpolitik yang sehat. Ya setelah saya garis bawahi, ya ini barisan orang-orang yang sakit hati, yang gak menerima kenyataan. Saya lihat dia sangat kerjasama dengan dengan kameramennya itu, mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi itu ya musuh Islam, politiknya ya politik anti-Islam. Kurang ajar banget itu orang, berani-berani banget gitu, kedok Islam, memfitnah. Berpolitik aja, gak usah menggiring opini masyarakat. Dan yang saya kagetkan, dia sedang mempersiapkan politik Islam angkatan ke yang 29 ya. Sangat seram sekali, berkesinambungan kerusakan Islam. Kalau hal-hal seperti itu sangat berkesinambungan politik Islam kalau pendirinya ya seperti ini gitu. Jangan tertipu oleh penampilan saudaraku yang ucapan-ucapannya menggiring, akan merusak, berasumsi negatif, gak usah diikutin. Bukan, itu palsu itu. Kata Kang Deddy Mulyadi, oleh bumi aja nggak diterima, apalagi ke langit gitu. Gak nyambung dia itu. Ya disebutnya itu Islam gentayangan namanya. Jatuh arahnya kemana. Yang penting dia, keinginan dia tercapai gitu. Tujuannya bukan buat kemajuan. Ya seharusnya kalau dia tahu agama, tahu tujuan beragama, tahu agama Islam, seharusnya didukung yang ada gitu. Yang ada dukung, bantu jalankan buat kemajuan. Jangan dulu ke 2029, walaupun mau prospek ke 2029 boleh, cuman saat ini dulu bereskan gitu. Apa yang harus dilakukan buat kemanfaatan. Kalau tidak bisa dengan implementasi di lapangan, ya ucapannya dijaga gitu. Silahkan disimak videonya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita jumpa di acara dibacain dan diperdengarkan berita tentang sekitar kita, tentang situasi, tentang kejadian, tentang opini, dan tentu tentang beragam hal. Bung kameramen disilahkan untuk membuka beritanya apa. Baik, Bu Alfian, alhamdulillah kita bisa syuting kembali. Nah, Bu Alfian, saya sedang melihat ada dua fenomena yang berbeda nih, Bu Alfian, yaitu Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi. Memang dua-duanya nggak juga kita terlalu suka lah ya. Tapi maksudnya saya melihat ada fenomena penghancuran, ada fenomena mempersiapkan, yaitu terlihat gitu Deddy Mulyadi bagaimana semua tersorot ke. Bentar. Ada fenomena mempersiapkan, ada fenomena kehancuran. Kacau gitu kan pikiran seperti itu. Dia tuh nggak ngelihat apa ya, implementasi di lapangan Deddy Mulyadi itu. Yang dirasakan masyarakat seperti apa. Seharusnya contoh gitu kalau mau berpolitik, oh seperti itu loh caranya. Ya semua ya dipersiapkan lah. Kita mau berangkat sekolah aja dipersiapkan, mau bekerja aja dipersiapkan. Kacau banget ini pikirannya. Lanjut. Iya terus gitu kan Bu Alfian. Terlebih memang dia pinter lah memainkan momentum. Yang mudah-mudahan memang itu benar. Nah tapi di sesi awal ini Bu Alfian, akhirnya nanti kan di 2029 kita jadi sulit memunculkan orang nih Bu Alfian. Kenapa? Karena sudah dari sekarang nih udah dipersiapkan. Jadi mungkin kalau Ridwan Kamil udah agak sulit nih dengan udah muncul begini. Deddy Mulyadi malah terbuka lebar. Gibran juga terbuka lebar. Bagaimana Bu Alfian melihat fenomena persiapan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam? Silakan Bu Alfian. Saya ingin memberikan kata kunci Bung kameramen dengan tegas menyebut kata musuh-musuh Islam. Padahal ya, ketiga nama yang disebut itu agamanya Islam semua. Gitu. Nah, untuk pemirsa saya ingin memberikan satu alasan kenapa ya Allah, seorang Bung kameramen sampai menyebut kalimat itu, karena memang keberadaan kepemimpinan yang muncul dalam era di negeri kita sejak zaman Soekarno sampai hari ini, kita memang tidak pernah merasakan pemimpin yang memberikan sentuhan-sentuhan yang penuh dengan ruhul diniyah, ruhul islamiyah, dan ruhul mawaddah warahmah dalam konteks keluarga bangsa, keluarga negara, keluarga Indonesia. Dan ini penting saya perdengarkan. Jadi kembali kepada sehubungan dengan munculnya Ridwan Kamil yang rumahnya sudah mulai dilakukan proses penelitian atau penyelidikan atau bentuk inspeksi atau bentuk, ya kalau bahasa saya diobrak-abrik oleh KPK untuk mendapatkan apa dan bagaimana. Dan orang yang bernama Deddy Mulyadi, kemenangan orang ini jadi gubernur Jawa Barat di Tenggarai bahwa memang keren ya kata-katanya, ruhul diniyah, ruhul islamiyah. Ya makanya hidupkan nurani Anda gitu. Jangan hanya menghayal gitu, berkedok, berasumsi. Hidupkan nurani, maka Anda akan merasakan gitu. Mana yang benar-benar berniat karena Allah, mana yang enggak gitu. Jangan berasumsi negatif terus gitu. Memang dia melakukan persiapan sejak dia menjadi wali kota Purwakarta 10 tahun yang lalu. Sehingga dia punya kerja kurang lebih 10 tahun efektif untuk membangun basis-basis dukungan, jaringan segala macam. Nah, untuk Gibran ini sangat berbahaya. Saya yang menguasai perjalanan sejarah perjuangan politik umat Islam, Gibran memang disiapkan dengan cara-cara yang menurut saya tidak bisa dilihat sambil lalu. Pertama, munculnya the next president yang diawali dengan posisi dia sebagai wali kota Solo, yang kemudian ternyata sepengetahuan saya dia mempunyai 3-7 konsultan politik yang berkaliber internasional untuk menata dia untuk muncul sebagai orang yang seolah-olah hanya only one choice, hanya dia saja yang layak jadi presiden. Saya ingin mengatakan potensi yang sama sebenarnya ada pada Pak Anies. Nah, cuma saya ingin mengatakan Pak Anies
sudah jelas kalau dibuat pertandingan kompetisi yang fair, sudah nggak mungkin dikalahkan. Dengan yang menang sekarang pun Pak Anies sesungguhnya pasti menang, insya Allah kalau fair gitu. Nah, menjawab pertanyaan atau opini awal, Bung Kameramen, sebenarnya inilah yang membuat saya suka protes kepada beberapa kawan-kawan di berbagai grup WhatsApp. Mengapa kita terus menceritakan keculasan lawan, kecurangan lawan, tapi kita tidak membangun hegemonik konstruktif, di mana kita tidak membuat satu konsolidasi potensi yang menurut saya bisa. Maka itu saya mencoba untuk melaporkan secara umum bahwa sampai terakhir kemarin tanggal 9 Maret, tentu dengan teman-teman yang memahami hakikat proses yang dimaksud, kita sudah menyelenggarakan pendidikan politik Islam angkatan ke-29. Dan kita akan langsungkan terus dengan perbaikan, dengan perapihan, dan terus artinya untuk mencoba membuat jawaban alternatif yang tersebar, yang luas, yang real, dan solutif. Dan tentu ini tidak mungkin dibahas dalam waktu yang singkat, dan juga tidak diperlukan dibahas di forum-forum yang terbuka. Kata kuncinya, Ridwan Kamil kemungkinan besar masuk kotak. Deddy Mulyadi akan membangun hegemonik dengan menggabungkan pola-pola sekuler, pola-pola yang anti-Islam, dan Gibran akan menggunakan pola-pola robotik ya, karena dia adalah sebetulnya tidak ada apa-apa. Begitu Bung Kamera. Pak Anies kalau di pertandingannya fair katanya pasti menang. Oh, dia merasa dicurangin. Fakta kualitas Pak Anies itu ya di debat presiden aja ucapannya ya kacau gitu, nggak menjadi panutan sebagai pemimpin gitu, gagal gitu. Ini barisan-barisan sakit hati, serem kan? Serem. Mengatasnamakan Ustadz, pikiran dan ucapannya seram, gentayangan, tidak menenangkan. Semakin banyak orang-orang seperti itu, peradaban Islam ya kacau, rusak. Tidak tahu dia dari mana ngambil referensi beragamanya. Kalau Nabi Muhammad saya yakin gak seperti itu politiknya. Semoga banyak yang menggunakan logika dulu, jangan dulu percaya pada hal-hal seperti ini. Banyak yang mengatasnamakan Islam tapi malah merusak Islam sebetulnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.